Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di dalam video kita yang kedua tentang manajemen basis data. Jadi sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, saya akan sedikit ulas sebentar. Kemarin kita di video sebelumnya kita sudah bicara tentang konsep dasar database. Kita bicara tentang apa itu data, apa itu database, apa itu DBMS. Kemudian juga kita kenalkan sedikit yaitu tentang alur atau membuat sebuah flow logic dari sebuah bisnis dengan satu aplikasi yaitu aplikasi use case gitu ya. Kemudian di video ini kita nanti akan bicara tentang desain logic sebuah database di mana materinya nanti kita kasih judul yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram, di mana materi ini itu nanti akan bicara tentang logic dari sebuah database. Jadi database itu sebelum dibikin secara fisik itu kita perlu membuat logiknya. Karena saya tekankan lagi bahwasanya di dalam sebuah ilmu programming atau coding dan sebagainya itu yang terpenting itu adalah kita pahami dulu logiknya sebelum kita membuat database. Kalau kita sudah paham logiknya itu nanti akan sangat enak sekali. Sehingga kemarin kita sudah diajari logik sebuah alur bisnis atau sebuah kegiatan entitas. Kemudian ketika kita nanti mau membangun sebuah database-nya, maka kita juga harus membuat logik database-nya itu yang sesuai dengan logik daripada alur bisnis dari suatu company atau perusahaan yang ingin kita bikin database itu. Oke, next. Jadi di dalam ERD, Entity Relationship Diagram, itu kalau saya sedikit memberikan sebuah definisi, itu ERD itu adalah sebuah representasi grafis yang menggambarkan hubungan antara orang atau objek atau tempat atau konsep atau suatu peristiwa di dalam sebuah perancangan database. Jadi bentuknya nanti adalah sebuah grafis atau sebuah grafik atau notasi-notasi grafik yang mana grafik itu akan memudahkan ketika kita membaca logik dari suatu database. Jadi seperti itu. Dan tiga hal yang nanti akan kita bahas di dalam ERD ini itu adalah yang pertama nanti adalah entity, yang kedua nanti adalah relasi, kemudian yang ketiga adalah atribut. Jadi ada tiga topik yang nanti akan kita pelajari di sesi video kali ini, yaitu entity, atribut, dan relasi. Kalau kita singkat boleh era gitu ya, segitiga era gitu ya. Jadi segitiga era ini pasti dipelajari ya. Orang yang belajar tentang database itu pasti akan mempelajari ini, terutama untuk database relasional. Next kita lanjutkan. Nah, topik yang pertama yaitu tentang entity. Jadi entity itu adalah suatu objek atau thing yang ada di dunia ini yang teridentifikasi secara unik atau keberadaan independen. Dan entity ini disimbolkan atau dinotasikan dengan satu persegi panjang, kemudian di situ dikasih namanya. Misalkan di sini namanya sekolah, berarti dia adalah entity sekolah. Misalkan di sini namanya dosen, berarti di sini nanti dia adalah sebuah entity dosen. Ketika sebuah entity itu dari suku kata, cukup ditulis saja, kasih nama yang huruf yang pertama ini huruf kapital, kemudian habis itu yang bawahnya huruf kecil. Kalau dia dua suku kata disepakati, seringnya orang itu nama dari suatu entity itu adalah suku kata yang pertama itu kasih huruf kapital, kasih suku katanya apa, kemudian suku kata yang kedua itu dihubungkan dengan satu tanda hubung bawah seperti ini. Jadi seperti itu. Kemudian dalam suatu entitas atau suatu entity itu dibagi menjadi dua tipe, dua hal entity. Entity itu bisa berbentuk sebuah objek. Misalkan kita punya entity mahasiswa, entity dosen, entity mata kuliah, entity KRS gitu ya. Kalau kita bicara di dalam suatu dalam suatu entitas pendidikan gitu ya. Atau juga bisa berbentuk objek atau konsep, misalkan mengajar, kelulusan, jabatan, dan sebagainya. Itu kan konsep kan, fisiknya itu nggak ada itu ya. Itu juga bisa disebut sebagai sebuah entity. Atau misalkan di dalam konsep yang lain, misalkan membangun sebuah sistem tentang
jual beli atau point of sale atau tentang penjualan, maka di situ pembelian, kemudian retur dan sebagainya itu adalah juga sebuah entitas. Jadi peristiwa yang terjadi dalam suatu transaksi itu bisa kita sebut sebagai sebuah entity juga. Nah, ini untuk memudahkan kita menggambarkan entitas itu apa sih, konsep logiknya seperti apa. Seperti ini, misalkan kita ingin membangun sebuah rumah, biasanya kita itu akan punya gambaran dulu logik apa yang akan kita butuhkan ataupun hal-hal apa yang akan kita butuhkan, entitas-entitas apa yang nantinya harus ada di dalam rumah kita, gitu ya. Biasanya seorang arsitek ketika mau menggambar suatu denah rumah, itu biasanya dia akan bertanya dulu, dia eksplorasi dulu kepada si pemilik rumah tadi. Yang dibutuhkan apa aja sih, kamarnya butuh berapa Pak, butuh 3, butuh 4, kamar mandinya ukurannya berapa, kan seperti itu, butuh taman enggak, ataupun butuh punya mobil, butuh garasi enggak, kan seperti itu. Nah, baru ketika entitas-entitas tadi itu dikumpulin dulu gitu ya, entitas-entitas tadi dikumpulin, baru itu didesain menjadi sebuah desain sebuah rumah seperti ini. Nah, jadi entitas-entitas tadi, nah itulah nanti yang akan membentuk secara keseluruhan dari sebuah desain rumah. Sama di dalam sebuah sistem database pendidikan ataupun database yang lain, mungkin Anda punya database penjualan dan sebagainya, itu pasti dia akan, orang itu ketika mau membuat sebuah database, itu pasti dia akan kumpulkan dulu entity-entity yang terlibat di dalam database tadi. Misalkan di sini saya ambil contoh sistem database pendidikan. Maka di sana pasti ada banyak entitas-entitas yang bisa kita peroleh, baik dosen, kemudian entitas jurusan, ada KRS, ada mata kuliah, kehadiran, nilai, kemudian banyak sekali, yang mana entitas-entitas ini nanti itu tergantung dari bisnis yang mau dijalankan. Jadi terkadang ada satu database, sama-sama database pendidikan, itu nanti entitasnya isinya berbeda. Karena apa? Terkadang di dalam satu company itu punya karakteristik cara bisnisnya yang berbeda, gitu ya. Jadi nggak bisa disamakan. Misalkan ada database pendidikan satu kampus, kita samakan database-nya dengan pendidikan, tapi dia adalah sebuah bimbingan belajar, kan pasti entitas-entitasnya yang dibutuhkan itu berbeda. Jadi situ. Jadi entitas itu tergantung dari keinginan sistem database yang mau dibentuk atau sistem bisnisnya. Oke, kita sudah pahami apa itu entity gitu ya, secara sekilas. Kemudian setelah kita kenal apa itu entity, kita akan kenalkan dulu yang kedua, yaitu atribut. Jadi atribut itu adalah sebuah properti atau karakteristik yang menggambarkan suatu objek. Gampangannya ya, ini tak bikin sebuah gambarannya. Misalkan Anda melihat sebuah gambar seperti ini, kita pasti akan mengatakan ini adalah sebuah kamar tidur, kan seperti itu. Kenapa kita menyimpulkan dia adalah sebuah kamar tidur? Karena mungkin di dalam pandangan kita atau dalam penglihatan kita melihat ada elemen-elemen yang mencirikan dia sebagai sebuah kamar tidur. Nah, ciri-ciri tadi itulah yang kita sebut sebagai atribut, karakteristik tadi. Oh, ternyata di dalam gambar tadi ada atribut tempat tidur, ada bantal, ada selimut, ada kasur, mungkin ada jendela, mungkin di situ nanti ada AC dan sebagainya. Oh, berarti ini adalah sebuah atribut tempat kamar tidur, gitu ya. Kita simpulkan. Jadi atribut tadi itu pasti punya ciri-ciri yang itu akan membedakan dengan entity yang lain. Satu entity punya atribut, dan atribut inilah yang akan membedakan entity satu dengan entity yang lain. Jadi seperti itu. Nah, seperti saya katakan tadi, entity itu disimbolkan dengan satu persegi panjang dikasih nama. Misalkan ini ada dosen, berarti entity dosen. Lalu notasi atau simbol dari suatu atribut apa? Nah, suatu atribut itu dinotasikan dengan tanda atau gambar elif seperti ini. Jadi dosen ini punya atribut apa? Nama, alamat, hobi, gaji, gitu ya. Ini disebut sebagai atribut.
Kalau atribut ini dihubungkan ke dalam suatu entitas, berarti atribut ini milik dari suatu entitas ini. Nama, alamat, hobi, gaji ini kan dihubungkan dengan garis ini menuju ke entitas dosen. Berarti ini adalah atributnya dari dosen. Jadi dosen itu punya atribut-atribut yang melekat pada dirinya, datanya gitu ya. Mungkin nama, alamat, hobi, gaji, di sini mungkin handphone gitu ya, bisa juga di sini umur. Kan banyak sekali ya yang bisa dieksplor dari suatu entitas dosen, tergantung kebutuhan dari suatu database yang mau dibangun. Nah, kemudian atribut itu dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah simple atribut. Simple atribut itu adalah suatu atribut yang dia itu tidak bisa dipecah ke dalam atribut yang lain. Misalkan di sini berat, gaji, umur, jenis kelamin itu ya tidak bisa dipecah ke dalam atribut yang lain. Tapi ada juga atribut yang kita sebut sebagai komposit atribut, di mana satu atribut itu bisa dipecah dalam beberapa atribut yang lain. Misalkan nama. Terkadang kan kita menemui sebuah nama, itu elemennya bisa nama depan, ada pertanyaan nama belakang, ada juga mungkin nama tengah, kan seperti itu. Nah, kan ketika sebuah atribut ini bisa dipecah dalam atribut yang lain, maka dia disebut sebagai komposit atribut. Jadi kalau Anda menemui sebuah atribut, kemudian di dalam atribut tadi dipecah, berarti kalau ada sebuah gambar seperti ini, berarti kesimpulan kita, berarti atribut ini adalah atribut komposit, berarti dia bisa didapatkan dari atribut-atribut yang lain. Itu. Nah, kemudian ada juga jenis atribut yang lain, yaitu atribut tersimpan dan atribut turunan. Jadi atribut tersimpan itu dia tidak bisa diturunkan dari atribut yang lain, tapi kalau sebuah atribut turunan itu adalah atribut yang bisa diturunkan dari atribut yang lain. Misalkan ini umur. Umur ini kita untuk mengetahui umur seseorang itu kan bisa kita mendapatkan dari atribut yang lain. Misalkan di sini ada atribut tanggal lahir gitu ya. Maka atribut umur ini bisa kita dapatkan dari atribut tanggal lahir dia. Sehingga atribut ini ketika dia adalah sebuah atribut turunan, ini dicirikan ataupun notasinya itu adalah sebuah elif dengan garisnya itu adalah putus-putus. Jadi kalau ada notasi sebuah atribut yang putus-putus seperti ini, berarti kesimpulan kita berarti atribut ini adalah sebuah atribut turunan. Berarti dia bisa didapatkan dari datanya, dia itu bisa didapatkan daripada data atribut yang lain. Gitu. Kemudian pembagian atribut yang lain itu bisa juga didasarkan dari value, dari nilai yang ada dari suatu atribut tadi. Itu dibagi menjadi dua ya kalau berdasarkan nilai, yaitu single value atribut dan juga bisa multi value atribut. Jadi kalau single value atribut itu adalah sebuah atribut itu hanya mempunyai satu nilai. Gitu ya. Misalkan gaji itu kan orang kan pasti cuma satu kan, entah 1 juta, 3 juta, 8 juta, atau 10 juta, yaitu gajinya berapa itu pasti kan. Hanya satu aja nilainya. Kemudian ada juga satu atribut yang dia itu nilainya itu bisa lebih dari satu isinya. Misalkan di sini adalah pendidikan orang itu kan bisa S1, S2, S3. Bisa juga bahasa, misalkan di sini dosen ini menguasai beberapa bahasa gitu ya. Dia bisa menguasai ternyata ini sebuah ini dosennya atau pengajar ini ternyata dia ini di dalam sebuah lembaga pendidikan misalkan. Nah, berarti pengajar di sini ada kategori atributnya yaitu bahasa apa aja yang dia kuasai gitu ya. Misalkan dia menguasai beberapa jenis bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang gitu ya. Itu bisa juga hobi. Orang itu punya hobi kan boleh lebih dari satu kan. Data yang bisa dimasukkan bisa membaca, masak, mancing, mungkin juga menembak dan sebagainya. Nah, ketika sebuah atribut yang dia itu punya lebih dari satu nilai, maka dinotasikan dengan suatu elif yang double seperti ini. Kayak kita melihat di sini hobi. Hobi di sini berarti di sini adalah sebuah jenis atribut yang multi value, berarti ini pasti isinya nanti itu boleh lebih daripada satu nilai. Itu. Jadi kita sudah kenal apa itu entity, apa itu atribut. Maka yang terakhir kita akan bahas tentang
relasi gitu ya, relationship gitu ya. Ini yang penting. Jadi relationship ini sebenarnya adalah sebuah ilmu yang kalau kita belajar orang matematika itu ya, itu biasanya dulu kita diajari tentang konsep-konsep teori himpunan kan. Jadi di dalam database itu sebenarnya ilmu yang banyak terlibat itu adalah tentang konsep-konsep di dalam teori himpunan. Nah, notasi di dalam suatu relasi itu adalah sebuah belah ketupat seperti ini. Dan definisi dari suatu relasi atau relationship itu adalah hubungan atau relasi antara dua atau lebih suatu entitas. Jadi dia itu bisa menghubungkan dari dua atau lebih suatu entitas. Misalkan ini. Misalkan kita punya suatu entitas dosen dan juga entitas mahasiswa ya. Entiti pertama adalah dosen, kemudian entiti yang kedua adalah mahasiswa. Nah, entiti dosen dan mahasiswa ini bisa kita hubungkan dengan suatu relasi. Relasi misalkan kita kasih nama relasinya adalah relasi ajar. Berarti dosen mengajar mahasiswa atau mahasiswa diajar sama dosen. Kalau dibalik secara relasinya seperti itu. Nah, ketika ada logo seperti ini berarti sekarang relasi dosen dan relasi mahasiswa ini sudah terhubung atau sudah terjadi suatu relasi di antara entitasnya. Kemudian yang kita kenalkan lagi yaitu tentang degree relationship, jadi suatu derajat relasi. Jadi relasi itu punya beberapa derajat, itu tergantung dari jumlah entiti yang terlibat di dalam suatu relasi itu. Ada 3 jenis degree relasi, yaitu yang pertama kita sebut sebagai unary relationship. Di mana unary relationship ini adalah suatu relasi yang dia itu merelasikan dengan dirinya sendiri. Misalkan ini ada sebuah entitas pegawai. Biasanya di dalam suatu pegawai itu kan ada yang mungkin leadernya atau pimpinannya itu ya. Jadi satu pegawai membawai pegawai yang lain. Kadang seperti itu. Atau secara umur dia lebih tua atau sebagainya. Itu tergantung daripada relasinya. Jadi ketika relasi itu dia itu berelasi dengan dirinya sendiri, itu dikatakan sebagai unary relationship. Nah, kalau sebuah relasi yang terlibat itu adalah dua buah entitas, maka dia disebut sebagai binary relationship. Nah, dihubungkan seperti ini ya. Ini berarti dia adalah sebuah binary relationship. Nah, tetapi kalau derajatnya 3, ada 3 relasi yang terhubung seperti ini, maka di sini disebut sebagai ternary relationship. Jadi ada beberapa tingkatan dari suatu relasi. Jadi ini kan terhubung kan tiga entitas kan, mata kuliah, belajar, jadi istilahnya ini mahasiswa belajar mata kuliah kan seperti itu ya. Atau mata kuliah ini diajar oleh dosen ini mengajar mata kuliah ini. Mahasiswa ini diajar sama dosen ini mengajar mahasiswa. Jadi relasi ajar ini dia itu menghubungkan 3 buah entity. Jadi bisa dia berelasi terhadap dirinya sendiri, bisa berelasi terhadap entitas yang lain, hanya terlibat 2, atau dia mempunyai relasi sebanyak 3 cabang. Itu bisa. Jadi relasi seperti itu derajatnya. Nah, kemudian setelah kita belajar tentang degree relationship, itu kita lanjutkan itu tentang jenis-jenis atau hubungan relasi dan sebuah instan dari suatu entitas. Jadi entitas itu ini dosen, maka anggota-anggotanya ini nanti itu disebut instan ya, instan. Misalkan di sini ada suatu relasi antara dosen dengan jurusan. Nah, ketika ada sebuah relasi dosen dengan jurusan, itu ada beberapa jenis itu kita kategorikan, itu ada hubungan namanya hubungan atau relasi one on one to one gitu ya. Misalkan ini ada dosen, ada jurusan, kemudian dia direlasikan dengan ketua atau mengepalai lah gitu ya. Satu dosen itu pasti hanya mempunyai satu dosen itu pasti hanya mengetuai atau mengepalai satu jurusan. Nggak mungkin kan satu jurusan dikepalai lebih dari satu dosen. Satu dosen nggak mungkin dia mengepalai beberapa jurusan gitu ya. Biasanya seperti itu. Tapi itu bisa juga berubah. Misalkan
di dalam suatu menteri kadang punya beberapa jabatan yang lain bisa juga. Cuma di dalam contoh ini adalah one on one aturan di dalam suatu universitas itu satu jurusan itu hanya boleh dikepalai oleh satu dosen. Jadi seperti itu, tergantung, saya katakan tadi, tergantung bisnisnya ataupun alur daripada kesepakatan entitasnya. Nah, di sini jurusan pun sama, pasti diketuai hanya satu dosen, sehingga ketika di sini pola hubungannya hanya yang seperti ini, bahwasanya entitas yang sini itu hanya bisa dihubungkan dengan instan yang ada di dalam entitas yang lain hanya dengan satu relasi seperti ini, maka di sini disebut sebagai hubungan atau relasi one on one. Kemudian relasi yang kedua jenisnya itu adalah one to many. One to many contohnya ini, ada sebuah entitas mahasiswa dan juga entitas dosen. Nah, di sini relasinya apa? Relasinya adalah bimbingan. Satu mahasiswa itu bisa pasti hanya dibimbing oleh dibimbing oleh beberapa dosen misalkan gitu ya, bisa seperti itu kan. Satu dosen aturannya hanya membimbing satu mahasiswa misalkan, atau ini mungkin terbalik ya, ini sebenarnya harusnya ini M, ini satu. Jadi satu mahasiswa itu hanya dibimbing oleh satu dosen, dan satu dosen ini bisa membimbing banyak mahasiswa. Ini kebalik, jadi M-nya harusnya yang di sini. Jadi seperti itu. Misalkan ini, jadi satu dosen itu kan dia bisa membimbing dua mahasiswa seperti ini. Nah, ketika ada hubungan seperti ini di dalam suatu relasi, maka dia disebut one to many atau many to one relasi. Tergantung dari one to many atau many to one itu sama dibalik ya. Itu hanya cara pandang aja. Kemudian ada juga hubungan many to many. Many to many itu simbolnya adalah M.2M. Misalkan ada sebuah entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah, maka di sini adalah hubungannya mengambil misalkan. Maka mahasiswa ini boleh mengambil lebih dari satu mata kuliah kan. Dan satu mata kuliah juga boleh diambil oleh banyak mahasiswa. Maka di sini hubungannya adalah many to many dari dua entitas tadi. Cirinya seperti ini. Di sini bisa dua, lebih dari satu. Di sini juga boleh lebih dari satu. Seperti ini, yang merah ini kan lebih dari satu kan. Ketika dua-duanya itu ada hubungan yang bisa lebih dari satu, maka dia disebut many to many. Tapi kalau hanya satu pihak, di sini semuanya itu hanya satu, nggak boleh dua, tapi yang sini bisa dua atau lebih dari dua, maka di sini disebut one to many atau many to one. Tetapi kalau pola hubungannya semuanya itu hanya boleh dipasangkan dengan satu anggota, maka dia disebut sebagai hubungan one on one, one to one. Itu aja. Jadi simpel ya, bisa dipahami ya. Contohnya itu seperti ini. Misalkan ERD dalam sebuah perpustakaan. Ketika kita membangun sebuah logik dari suatu database dalam suatu perpustakaan, ya di sini berarti ini adalah entitinya. Entitinya berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini hubungannya kan seperti itu. Hubungan ini terlihat one to many. Satu anggota boleh meminjam atau melakukan sirkulasi banyak pinjaman misalkan, aturannya seperti itu. Satu anggota ini bisa banyak melakukan suatu kunjungan di dalam suatu perpustakaan. Tetapi satu kunjungan itu paling biasanya hanya dilakukan oleh satu mahasiswa. Satu transaksi kunjungan maksudnya ya. Satu transaksi kunjungan itu pasti ID ya, misalkan kayak transaksi kayak misalkan ya ID kunjungan itu kan pasti satu, itu hanya dilakukan oleh satu anggota gitu ya. Mungkin beda lagi ketika kunjungan itu diwakilkan, ketika ini satu perusahaan misalkan, ataupun ada kunjungan dari sekolahan yang itu adalah satu komunitas, mungkin beda lagi ya. Tapi di sini ID-nya itu tetap di sini dikatakan one to many atau many to one. Nah, di sini sebenarnya harusnya ada ini hubungan antara sirkulasi dengan kunjungan. Jadi misalkan sirkulasi dan kunjungan ini bisa kita hubungkan gitu ya. Jadi pola-pola hubungan seperti ini Anda perhatikan aja. Yaitu ini termasuk one to many, many to one,
Nah, itu dilogikakan. Nah, inilah salah satu contoh dari sebuah ERD. Kalau yang elif ini berarti dia adalah suatu atribut kan. Kunjungan ini mempunyai data-data yang nanti disimpan di dalamnya adalah ada ID kunjungan, ada nomor anggota, ada tanggal kunjung, ada jam kunjungan, seperti itu. Kalau bagian itu ada kode bagian dan nama bagian. Kalau staff ini punya atribut nomor induk staff, kemudian ada kode bagian, ada nama staff dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut salah satu daripada logik dari suatu database nantinya yang terbentuk. Ini database perpustakaan. Ini sampel. Walaupun kalau Anda cari di dalam Google itu banyak sekali database di dalam ERD dari suatu database. Dibaca aja, dipelajari gitu ya, dan dipelajari tentang logiknya. Nah, yang terakhir kita belajar tentang kekangan kardinalitas atau constraint, cardinality constraint. Jadi kardinalitas itu punya beberapa constraint, di mana kekangan kardinalitas itu adalah menyatakan jumlah instan atau entitas suatu tipe entitas yang dikaitkan dengan setiap instan daripada tipe entitas yang lain. Saya katakan tadi instan tadi itu kan kayak anggota-anggotanya tadi kan, jumlahnya berapa sih yang bisa dikaitkan, dihubungkan. Nah, kardinalitas dibagi menjadi dua kekangan kardinalitas, yaitu kardinalitas maksimum dan minimum. Ini kita bahas dulu yang maksimum. Jadi kardinalitas maksimum itu adalah jumlah terbanyak suatu instan yang dari suatu tipe entitas yang dapat dikaitkan dengan setiap instan dari setiap entitas yang lain. Nilainya bisa, maksimumnya itu nilainya bisa satu atau banyak. Jadi seperti itu. Misalkan gini, misalkan ini ada entitas dosen, ada entitas mahasiswa, gitu ya. Ada entitas dosen atau entitas mahasiswa yang direlasikan dengan relasi membimbing atau bimbingan. Nah, di sini constraint-nya kita membacanya seperti ini. Seorang dosen bisa membimbing banyak mahasiswa, berarti dinotasikan seperti ini. Dinotasikan seperti ini gitu ya. Dinotasikan seperti ini. Berarti satu dosen dia bisa membimbing banyak mahasiswa. Kan dalam suatu aturan dosen itu bisa membimbing mahasiswa, WB dan sebagainya kan seperti itu. Atau bisa juga kalau maksimumnya kan, maksimumnya ya paling banyak bisa ya maksimum. Karena kan kita bicaranya di sini adalah constraint secara maksimum dulu. Kemudian kalau dibalik itu adalah seorang mahasiswa mempunyai bimbingan itu hanya maksimal satu dosen saja. Itu aturannya mungkin seperti itu dalam suatu kampus. Mungkin ada juga kampus yang lain yang mana satu mahasiswa dibimbing oleh lebih daripada dosen. Berarti kalau lebih dari satu berarti di sini ya logonya sama. Jadi seperti ini nantinya. Tapi di kasus ini satu mahasiswa itu hanya dibimbing oleh satu dosen. Di kasus ini gitu ya. Berarti dia di sini dikasih logo seperti ini, strip seperti ini. Itu constraint secara maksimumnya, kardinalitas maksimum. Kemudian ada juga yaitu kardinalitas minimum. Kita perhitungkan secara maksimum dan minimumnya. Kardinalitas minimum itu adalah sebuah jumlah tersedikit suatu instan dari suatu tipe entitas yang dapat dikaitkan dengan setiap instan pada tipe entitas yang lain. Nilainya bisa 0 atau 1. Tidak boleh bernilai banyak. Minimumnya itu hanya 0 atau 1. Misalkan ini, seorang dosen minimumnya apa? Dia pasti membimbing nggak? Belum tentu membimbing kan? Berarti bisa tidak membimbing nilai minimumnya. Tidak membimbing mahasiswa sama sekali. Berarti dia 0. Kosong seperti ini. Kalau nggak ada nilai, nggak ada nilainya 0, berarti dikasih logo lingkaran seperti ini. Minimumnya. Jadi minimum itu yang tengah ya nanti. Kalau maksimum itu simbolnya yang pinggir. Gitu. Kemudian kalau secara terbalik kita baca kekangan kardinalitasnya itu adalah seorang mahasiswa mempunyai minimal berapa? Ketika ada mahasiswa pasti nanti akan dibimbing oleh satu dosen minimalnya. Ketika dia sudah mengikuti skripsi pasti dia punya minimalnya pasti ada dosennya yang membimbing, nggak mungkin 0 karena dia punya status bimbingan.
Kan seperti itu. Nggak mungkin 0, kan pasti ada minimal 1. Berarti disimbolkan dengan seperti ini. Nah, jadi ada dua notasi ya, dua notasi ketika di dalam membuat ERD. Jadi terkadang kita mungkin menemui juga satu kasus ERD yang bentuknya seperti ini. Berarti dia memakai simbol-simbol concern kardinalitas. Ini berarti entitasnya pegawai, departemen, proyek, tanggungan itu. Nanti ini kalau ini itu namanya sebenarnya nanti dipelajari ya, boleh Anda pelajari. Kalau ada sebuah entitas yang logonya dua kotak seperti ini, berarti dia ada entitas lemah. Entitas lemah. Kalau ini entitas kuat gitu ya. Ada nanti dipelajari aja sendiri itu, apa entitas kuat, ada entitas lemah, ya, seperti itu. Nah, jadi kita nggak usah bingung, ada dua model ERD yang nanti mungkin Anda sering temui di dalam suatu membangun sebuah ERD atau Entity Relationship Diagram. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini tentang ERD. Nanti kita lanjutkan untuk bagaimana membangun fisiknya dari suatu ERD tadi, kita wujudkan dalam sebuah tabel-tabel sehingga Anda akan lebih jelas. Terima kasih untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.